Oke, Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nimade Orcita Taudani dengan NIM 221509105 dari kelas 4C. Mohon maaf sebelumnya jika nanti suara saya terdengar tidak jelas karena kondisi saya kurang fit atau kurang memungkinkan pada saat ini. Oke, pada video kali ini saya akan mempresentasikan sekaligus menunjukkan hasil codingan saya pada tampilan aplikasi yang sudah saya buat terkait Qubit. Nah, sebelum saya jelaskan, saya akan tampilkan terlebih dahulu tampilan yang sudah saya rancang sebelumnya. Nah, pada materi Qubit kali ini, kita disuruh untuk membuat welcome Qubit dan juga counter Qubit. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu alur kerja dari Qubit itu seperti apa. Nah, oke. Pada qubit kali ini itu adalah menghubungkan antara dua screen yang mana screen welcome qubit dan juga counter qubit. Di mana kedua screen itu memiliki state yang saling keterkaitan. Yang mana jikalau nanti ada perubahan pada counter qubit, maka perubahan itu akan terjadi juga pada welcome qubit. Akan saya tampilkan atau saya contohkan sebagai berikut. Nah, jikalau nanti saya melakukan perubahan pada screen counter qubit, akan saya contohkan. Di sini akan saya tambahkan perhitungannya. Nah, di sini sudah saya ubah menjadi 4. Maka kita akan lihat perubahannya pada screen welcome qubit. Nah, pada screen welcome qubit ini akan menampilkan juga 4, yang mana 4 itu adalah hasil perhitungan dari counter qubit screen yang sudah saya tunjukkan di awal. Nah, pada welcome qubit ini akan menampilkan bahwasanya 4 itu merupakan bilangan genap dan juga akan menampilkan warna hijau. Nah, saya akan berikan contoh lain di mana di sini sudah saya tampilkan menunjukkan bahwasanya 4 itu adalah bilangan genap dan warnanya hijau. Apabila saya melakukan perubahan kembali pada counter qubit screen, nah, di mana telah kita ketahui bersama bahwasanya secara umum 7 itu adalah bilangan ganjil. Maka kita akan lihat kembali perubahannya pada welcome screen. Nah, pada welcome screen juga sudah menampilkan angka 7, yang mana angka 7 itu merupakan hasil perhitungan dari counter qubit, yang mana angka 7 ini merupakan angka ganjil dan warnanya akan berubah berwarna merah. Jadi, sudah lihat perbedaannya di tampilan yang tadi saya tunjukkan bahwasanya 4 itu adalah angka genap dan warnanya hijau. Di tampilan yang sekarang saya jelaskan, 7 itu adalah bilangan ganjil dan warnanya merah. Nah, bagaimana caranya agar bisa mengubah tampilan pada welcome screen ini menunjukkan bahwasanya bilangan yang sudah kita buat di counter screen itu dikatakan ganjil dan genap dan juga warnanya berubah menjadi warna hijau ketika genap dan merah ketika ganjil. Bagaimana? Maka saya akan tunjukkan di code pada Visual Studio Code. Kita beralih ke screen yang sebelah kiri pada tampilan Zoom ini. Oke, jika kita ingin melakukan perubahan seperti tampilan yang sudah saya jalankan di awal, kita harus melakukan eksekusi pada codingan block builder. Ini saya akan blok di sini. Oke, untuk merubah penampilan seperti pada tampilan aplikasi yang sudah saya buat tadi, kita harus mengeksekusi pada bagian block builder. Nah, block builder itu pada Flutter itu digunakan untuk membangun UI berdasarkan perubahan state yang dikelola oleh Qubit. Nah, jadi block builder ini adalah widget yang merupakan bagian dari paket Flutter dan widget ini atau block builder ini digunakan untuk membangun UI berdasarkan perubahan state dari qubit ataupun blok itu sendiri. Nah, adapun tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang perlu kita
Nah, ikuti untuk membuat tampilan yang sudah saya tampilkan tadi. Yang pertama yaitu menentukan apakah counter genap atau ganjil. Oke, pada bagian ini sudah saya blok. Nah, pada bagian ini kita melakukan tahapan yang mana tahapan itu menentukan apakah counter itu genap atau ganjil. Nah, di sini kita bisa memeriksa apakah nilai atau counter yang sudah kita hitung itu genap atau ganjil dengan menggunakan operator modulus yang disimbolkan dengan persen di sini. Dan jika hasilnya nol, maka counter akan genap. Dan jika tidak, maka sebaliknya akan bernilai ganjil. Nah, oke, di sini artinya apabila nanti perhitungan itu modulus atau habis dibagi dua dan sama dengan nol, itu maka itu dikatakan sebagai genap. Dan sebaliknya, jika tidak, itu maka ganjil. Nah, setelah kita menentukan apakah counter genap dan ganjil, langkah selanjutnya yaitu menentukan warna berdasarkan hasil counter itu. Di sini, oke, tahap selanjutnya yaitu ini, final color di sini, yang sudah saya blok. Nah, pada tahap ini yaitu menentukan warna berdasarkan counter, hasil dari perhitungannya. Nah, warna teks akan berbeda berdasarkan apakah counter itu genap ataupun ganjil. Nah, jadi pada tahap sebelumnya itu sudah kita melakukan pengeksekusian apakah itu genap atau ganjil. Jikalau genap, maka warnanya akan berwarna hijau. Jikalau ganjil, warnanya akan berwarna merah. Oke, langkah selanjutnya setelah kita menentukan berdasarkan warna, langkah selanjutnya yaitu menentukan status dari counter tersebut atau dari perhitungan itu. Apakah statusnya genap atau statusnya ganjil. Jika statusnya genap akan ditampilkan genap, jika statusnya ganjil akan ditampilkan ganjil. Bagaimana cara menampilkannya? Oke, di sini ada return column. Nah, pada bagian yang saya blok di sini, nah, pada bagian ini akan memberitahu bahwasanya akan menampilkan nilai dan juga warna dari perhitungan kantornya, apakah genap ataupun ganjil. Kemudian untuk menampilkan statusnya pada bagian ini. Nah, pada bagian ini akan menyuruh untuk menampilkan status dan juga warna yang sudah ditentukan apakah sesuai dengan pengeksekusian ganjil ataupun genap. Oke, teman-teman, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai bagaimana caranya agar dapat menentukan apakah nilai itu genap ataupun ganjil, dan juga apakah jika genap, jika dia akan berwarna hijau dan ganjil akan berwarna merah. Mungkin sekian video yang dapat saya tampilkan pada presentasi kali ini dan juga dapat saya jelaskan. Jika ada penjelasan yang kurang ataupun salah, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi 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 Om.